Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fil millah salatan wa salaman daimaini bidawan mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita dipertemukan di waktu yang mulia ini, di kesempatan yang mulia ini, insyaallah mendapatkan cuncuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Habib Syekh bin Mustafa Babur, Wal Habib Fahmi bin Abdullah Asgar, Wal Habib Nadif bin Abdullah Asgar, wa Ustaz Abdul Wahid, dan semua kiai dan para pecinta Nabi besar Muhammad SAW. Dalam suatu riwayat disebutkan, "Faman kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Ini sesuatu sebenarnya, kalimat riwayat di sini ringan, tapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Sebagaimana yang kita ketahui, perkataan atau kalimat yang keluar dari mulut kita itu berpengaruh terhadap sekitar kita. Bisa kita ketahui ketika kita akan berdoa dengan memuji kalimat-kalimat meminta kepada Allah. Dalam ayatnya disebutkan, "Ud'uni fastajib lakum." Maka mintalah, berdoalah, sebutkanlah, maka aku akan mengabulkan. Bahkan untuk memantrai sesuatu atau melakukan sihir, itu pakai kalimat-kalimat. Untuk menyakiti hati seseorang, itu pakai kalimat-kalimat. Begitu juga untuk meminta, untuk menyenangkan hati seseorang, itu dengan pujian-pujian kalimat-kalimat. Sebagaimana kita baca tadi sholawat, sebagaimana kita baca basairul khairat tadi. Ini sesuatu kedudukan yang luar biasa. Beda dengan amal ibadah yang lain. Dengan kalimat ini, berapa banyak orang bisa masuk surga cuma dengan perkataan. Tapi juga berapa banyak orang yang masuk neraka juga karena lisannya dia. Kalau kita lihat, bahkan mau masuk Islam itu disyaratkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, an-nutq, dengan mengucapkan. Ini derajat kalimat dalam Islam sungguh luar biasa. Bahkan wajib ketika kita sholat itu nutq, ketika baca Fatihah, rukunul qauli, at-tahiyat, takbiratul ihram, salam, itu semua harus dilafadzkan, harus dikalimatkan. Jadi permasalahan kalimat ini bukan sesuatu yang sepele, tapi memiliki bobot yang luar biasa. Kita mau dihitung pahala berzikir atau tidak, harus ada penutukannya, harus ada kalimatnya, harus ada yang keluar dari lisan kita. Beda kalau batin. Kalau batin tidak dianggap itu. Inilah kekuatan yang luar biasa masalah kalimat. Perhatikan masalah kalimat ini. Sepele, sesuatu yang sepele tapi memiliki dampak yang luar biasa. Sebagaimana juga pernah diceritakan bagi seluruh orang yang melakukan dzikir cuma dari hatinya, sama seseorang yang melakukan dzikir hati dan lisan, itu memiliki kekuatan yang istimewa. Bahkan kita disunahkan untuk melafadzkan niat sholat, untuk menggerakkan hati kita untuk bersolat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan-tujuan untuk memperkuat niat kita. Kita dalam melakukan semua itu harus dipikir. Karena ini yang menyebabkan kita apakah nanti kita selamat atau kita tidak selamatnya tergantung yang keluar dari mulut kita. Kadang kita
berkata ini baik, tapi belum tentu di orang lain adalah sesuatu yang baik. Kadang sesuatu yang ini buruk, tapi belum tentu itu buruk kalau dilakukan di tempat yang tempatnya. Ini penting. Jangan sampai salah pengertian. Zaman sekarang banyak orang terjadinya fitnah, bunuh-membunuh, sampai terjadinya permusuhan, perpecah belahan. Gara-gara apa? Gara-gara pertamanya lisannya dia, gara-gara perkataannya dia, gara-gara dia menyakiti dengan lidahnya dia. Jangan sampai seperti itu ya hewani. Perbaikilah hubungan antar sesama, perbaikilah hubungan kita kepada Allah SWT. Jadikanlah alasan kita untuk berbicara ini untuk kebaikan. Kalau tidak bisa, lebih baik kita diam. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat di awal. Ikhwani rahimakumullah, dalam semua yang kita lakukan itu dihisab sama Allah SWT. Termasuk juga perkataan kita. Semua yang kita lakukan itu dipertanggungjawabkan. Apakah itu kita berkata baik, apakah kita berkata jujur, atau kita berkata dusta, itu semua dipertanggungjawabkan. Maka perhatikan ini semua, karena yang bisa memperhatikan tentu diri kita sendiri. Siapa lagi kalau bukan diri kita yang bisa mengendalikan, menjunjung kita, menjadikan kita termasuk orang yang selamat di dunia atau akhirat ini? Kalau bukan kita, siapa lagi? Tentu kita sendiri. Tak lupa, jangan pernah disepelekan sesuatu yang sedikit saja itu mendapatkan pertanggungjawaban juga. Baik itu sesuatu yang kita lakukan dalam keadaan kebaikan ataupun sesuatu yang kita lakukan dalam kejelekan, itu semua mendapat pertanggungjawaban, mendapat imbalannya, mendapatkan ujrohnya atau upahnya, tergantung apa yang kita lakukan. Jangan sampai sesuatu yang sedikit-sedikit kita lakukan menjadi beban berat nanti di akhirat kita. Tapi lakukanlah sedikit-sedikit menjadi keberuntungan kita. Dengan istiqomahnya kita melakukan amal ibadah kita dan menjauhi segala bentuk amal larangan yang dimurkai oleh Allah SWT, sehingga tidak memberatkan kita nanti di hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani, insyaallah bisa dilanjutkan nanti sama Habib Syekh. Dari saya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.